Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana kami akan membahas materi tentang efisiensi pasar dengan anggota saya sendiri, Naswa Safia Aljannah, lalu selanjutnya teman saya Fitri Ferayanti, Adi Wijaya Kusuma, Cleo Argata Meisha, Nabila Dwi Aisyah, Riyama Paskah Christine Sinaga, dan Renaldi Jandriko Simbolon. Lalu selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pasar modal efisien. Pasar modal efisien adalah kondisi di mana harga saham selalu mencerminkan informasi yang tersedia. Di setiap ada informasi baru, maka harga saham akan langsung menyesuaikan. Artinya, tidak ada investor yang bisa terus-menerus mendapatkan keuntungan besar hanya dengan menganalisis data lama atau informasi publik, karena pasar sudah bereaksi dengan sangat cepat. Lalu materi selanjutnya ada hipotesis pasar efisien. Ada 3 bentuk efisien pasar, yaitu efisien lemah. Harga saham sudah mencerminkan data historis, sehingga analisis teknikal tidak efektif untuk meraih keuntungan lebih. Lalu selanjutnya ada efisiensi setengah kuat, di mana harga saham mencerminkan semua informasi publik, jadi analisis fundamental tidak memberikan keuntungan lebih. Lalu yang terakhir ada efisiensi kuat, di mana harga saham sudah mencerminkan semua informasi termasuk yang bersifat rahasia, sehingga tidak ada investor yang bisa mendapatkan keuntungan lebih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah pengujian menggunakan return harapan dalam pasar efisien. Kalau kita berbicara pasar efisien, itu berarti return yang kita harapkan dari suatu saham harus sesuai dengan resikonya. Jadi semakin tinggi risiko suatu saham, semakin besar pula return yang kita harapkan. Tapi tentu saja dalam jangka pendek, saham yang berisiko tinggi bisa saja justru memberikan return yang lebih rendah karena fluktuasi harga yang tinggi. Return normal itu return yang sesuai dengan risiko sekuritasnya. Sedangkan return tak normal itu return yang lebih besar atau lebih kecil dari return normal. Nah, return tak normal ini sering kita pakai untuk menguji apakah pasar benar-benar efisien atau tidak. Lalu, sebagai contoh, misalnya kita ingin tahu apakah harga saham Telkom benar-benar mencerminkan informasi yang diumumkan pada tanggal tertentu. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan melihat bagaimana return aktual saham tersebut dibandingkan dengan return harapannya sebelum dan setelah pengumumannya. Selanjutnya ada mean adjusted returns dan perhitungan. Nah, ini adalah salah satu cara menghitung return tak normal dengan metode tersebut. Kalau pasar efisien, return saham seharusnya berubah secara acak di sekitar nilai wajarnya. Untuk melihat apakah ada yang tidak biasa, kita bisa pakai rata-rata return sebelumnya sebagai patokan. Rumusnya ada sebagai yang seperti tertera pada PPT. Untuk selanjutnya, baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya yaitu market adjusted returns. Nah, satu teknik untuk menghitung return tak normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas. Return tak normal dihitung dengan mengurangkan return pasar pada hari T atau RMT dari return saham, seperti ditunjukkan pada persamaan berikut. Nah, di sini ada HRIT sama dengan RIT dikurang dengan RMT. Nah, contoh dilanjutkan. Diketahui pada tanggal 15, return pasar adalah 0,05. Maka return tak normal saham JKL pada hari itu adalah 1,2% dikurang 0,05%. Jadi hasilnya yaitu 0,07%. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu market model returns. Nah, teknik ini merupakan cara yang lebih canggih dengan menggambarkan hubungan antara sekuritas dan pasar dalam sebuah persamaan. Regresi linear sederhana antara return sekuritas dengan return pasar. Regresi ini disebut market model seperti yang telah didiskusikan pada bab sebelumnya.
Market model digambarkan dengan persamaan berikut, yaitu RI sama dengan A1 ditambah dengan BI RM plus EI, di mana A1 yaitu intercept dalam regresi untuk sekuritas I. Ini merupakan komponen return yang tidak tergantung dengan return pasar. Dan juga BI yaitu koefisien regresi yang menyatakan slope garis regresi. Ini mengukur perubahan yang diharapkan dalam return sekuritas sehubungan dengan perubahan dalam return pasar. Sedangkan EI yaitu kekeliruan regresi. Hal ini mengukur deviasi return yang diobservasi dengan return yang diprediksi oleh regresi untuk mempunyai nilai harapan dengan sama dengan 0. Nah, kemudian jika pasar adalah efisien dan peristiwa yang diteliti, maka informasi laba sudah terkandung pada harga sekuritas. Maka return tak normal di sekitar tanggal pengumuman laba seharusnya berfluktuasi secara acak di sekitar 0. Sebaliknya, ketidakefisienan pasar akan ditunjukkan jika return tak normal menunjukkan sebuah tren sebelum atau sesudah pengumuman dibuat untuk publik. Sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien pada dasarnya dibagi dalam 3 kelompok pengujian berdasarkan klasifikasi hipotesis pasar efisien yang akan diuji. Nah, pengujian hipotesis pasar efisien ini dalam bentuk lemah itu bisa diuji dengan menggunakan pengujian yang namanya prediktabilitas return. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian prediktabilitas return itu sendiri. Jadi, kita itu harus tahu pertama bagaimana kita menguji apakah return itu bisa diprediksi. Jadi, ada 3 metode utama yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu pola return seasonal, yang dimana return saham itu bisa menunjukkan pola tertentu berdasarkan periode waktu. Misalnya itu seperti harian, mingguan, ataupun tahunan. Nah, jika pola ini konsisten, investor itu bisa memanfaatkan untuk strategi investasi. Kemudian ada penggunaan data return masa lalu. Return di masa lalu itu sering digunakan untuk memprediksi return di masa depan, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, beberapa metode seperti uji korelasi atau run test dapat membantu mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikan antara return sebelumnya dengan return saat ini. Lalu yang ketiga yaitu ada hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Return juga bisa dipengaruhi oleh faktor spesifik perusahaan seperti ukuran perusahaan, likuiditas saham, ataupun sektor industri. Misalnya saham perusahaan kecil itu cenderung menunjukkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham perusahaan besar. Kemudian yang selanjutnya ada pola return sekuritas. Nah, di sini kita akan melihat pola return sekuritas itu yang terjadi berulang dalam periode harian, mingguan, dan juga tahunan. Nah, jika pola ini itu benar ada, maka anomali efisiensi pasar. Yang selanjutnya ada pola harian. Ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa return harian itu menarik, diantaranya sebagai berikut, yaitu Gibson dan Hess menunjukkan bahwa return pada hari Senin itu cenderung lebih negatif, sedangkan return positif itu cenderung terjadi pada hari Rabu dan juga hari Jumat. Kemudian ada Harris, yang mana penurunan return itu terjadi dalam 45 menit pertama, itu terbesarnya di perdagangan di hari Senin, sedangkan harga cenderung naiknya itu di 30 menit terakhir perdagangan setiap hari. Kemudian ada implikasi bagi investor. Jika pola ini benar, strategi yang bisa digunakan itu adalah seperti membeli saham pada hari Selasa pagi saat harga cenderung lebih rendah, lalu menjualnya pada Jumat sore ketika harga itu lebih tinggi. Kemudian ada juga pola bulanan, yang dimana January effect. Nah, selain pola harian tadi, pola return berdasarkan bulanan, salah satunya yang paling terkenal yaitu January effect. Nah, Fama mengemukakan bahwa return di bulan Januari itu lebih tinggi dibandingkan bulan lain, terutama pada saham yang berkapitalisasi kecil. Kemudian ada Gulteken dan
Gultekin, yaitu January Effect terjadi di 17 negara, termasuk Amerika Serikat. Nah, January Effect ini juga ditemukan pada pasar obligasi, tetapi hanya pada yang berkualitas rendah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan atau kita ketahui mengapa January Effect itu terjadi. Ada dua kategori teori utama. Yang pertama itu tax selling hypothesis, yang artinya investor itu menjual saham yang merugi di akhir Desember untuk mendapatkan keuntungan pajak. Lalu mereka membelinya kembali di Januari sehingga harganya itu naik. Kemudian hal ini didukung oleh Jones dan Wilson yang menunjukkan bahwa January Effect itu terjadi bahkan sebelum pajak penghasilan itu diberlakukan. Akan tetapi, efek ini juga terjadi di negara yang tidak memiliki pajak capital gain. Bisa seperti Tokyo, Belgia, dan juga Australia. Yang kedua ada mikrostruktur, di mana saham kecil cenderung dicatat dengan harga lebih rendah di akhir Desember dan naik kembali di Januari karena aktivitas perdagangan. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Memprediksi return dari data return di waktu lalu. Return masa lalu itu dapat digunakan untuk memprediksi return masa depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama itu kita lihat prediksi jangka pendek, yaitu apakah return hari ini bisa dipengaruhi oleh return sebelumnya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah uji korelasi, yaitu melihat apakah ada hubungan linear atau return hari ini dengan return di waktu lalu. Jika hasil korelasinya tinggi, berarti return sebelumnya bisa membantu prediksi return sekarang. Misalnya, kalau kita menemukan korelasi 0,4, itu artinya sekitar 16% dari return hari ini bisa dijelaskan oleh return sebelumnya. Tapi, penelitian di Bursa Efek Jakarta menemukan bahwa dari 24 saham yang diuji, hanya 2 saham yang menunjukkan korelasi signifikan. Ini menunjukkan bahwa prediksi return menggunakan metode ini itu seringkali lemah. Lalu ada return test yang bertujuan untuk melihat pola perubahan harga saham tanpa terpengaruh oleh data yang terlalu ekstrim. Di sini kita hanya melihat apakah harga naik, turun, atau tetap dengan tanda positif, minus, atau nol. Jika ada pola yang jelas, misalnya banyak tanda positif berturut-turut, berarti ada kecenderungan tren naik. Tapi kalau ada polanya acak, berarti return sulit diprediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, harga saham justru cenderung acak. Selanjutnya ada filter test yang mencoba mencari pola lebih kompleks dengan strategi trading tertentu. Misalnya, kita menetapkan aturan, beli saham jika naik 5% dari harga terendah dan jual jika turun 3% dari harga tertinggi. Ide dasarnya, kalau ada pola tertentu di harga masa lalu, kita bisa memanfaatkan untuk trading. Tapi, penelitian oleh Fama dan Bloom pada tahun 1966 menunjukkan bahwa strategi ini tuh sering kalah dengan strategi buy and hold, terutama karena biaya transaksi yang mengurangi keuntungan. Yang terakhir ada strategi relative strength, yang memilih saham berdasarkan rasio harga saat ini dibandingkan dengan harga rata-rata dalam beberapa minggu terakhir. Misalnya kita memilih saham dengan rasio tertinggi, dan menjualnya jika turun di bawah batas tertentu. Strategi ini pernah diuji oleh Levy pada tahun 1967 dan bisa menguntungkan jika parameternya itu tepat. Tapi, tentu saja seperti strategi lainnya, efektivitasnya bergantung pada kondisi pasar. Kalau tadi kita berbicara prediksi jangka pendek, sekarang kita lihat bagaimana return di dalam jangka panjang. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Fama and Friends 1988 serta Potterba and Summers 1988 juga menemukan bahwa dalam jangka panjang, return saham itu cenderung memiliki korelasi negatif. Artinya, jika return saat ini tinggi, ada kemungkinan return ke depannya akan lebih rendah. Tapi setelah tahun 1940, hasil penelitian ini mulai diragukan karena korelasinya semakin kecil dan tidak signifikan. Baik, materi selanjutnya itu ada hubungan return dan karakteristik perusahaan. Jadi, apa itu return? Return adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor dari investasi yang sudah dilakukannya.
Ada beberapa faktor perusahaan yang berpengaruh terhadap return investasi, di antaranya seperti ukuran perusahaan. Jadi perusahaan besar itu cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik, tetapi pertumbuhannya mungkin lebih lambat dibanding perusahaan kecil. Lalu yang kedua ada profitabilitas. Jadi semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin besar potensi return bagi investor. Lalu yang ketiga ada struktur modal. Jadi leverage tinggi atau ketika perusahaan itu memiliki banyak utang, itu bisa meningkatkan resiko, tetapi juga meningkatkan potensi return jika digunakan dengan efektif. Lalu yang keempat ada risiko perusahaan atau beta saham. Jadi saham dengan beta tinggi itu lebih berisiko, tetapi berpotensi memberikan return lebih tinggi. Sedangkan saham dengan beta rendah lebih stabil, tetapi biasanya memiliki return yang lebih kecil. Lalu yang kelima ada likuiditas saham. Jadi saham dengan likuiditas tinggi atau saham yang banyak diperdagangkan itu biasanya lebih menarik bagi investor dan bisa menghasilkan return yang lebih cepat. Lalu yang keenam ada pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan dan laba tinggi itu lebih menarik bagi investor karena dia menjanjikan return yang lebih besar di masa depan. Lalu yang ketujuh ada kebijakan dividen. Perusahaan yang membayar dividen tinggi itu memberikan return langsung kepada investor, sedangkan perusahaan yang menahan laba untuk ekspansi itu mungkin memberikan return dalam bentuk capital gain yang lebih besar di masa depan. Lalu apa hubungan antara karakteristik perusahaan dan return saham? Hubungan return tak normal ini dinyatakan sebagai sebuah anomali dalam pasar yang efisien, karena dalam pasar yang efisien secara teoritis itu tidak ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tak normal dengan menggunakan informasi karakteristik perusahaan. Lalu materi selanjutnya itu ada studi peristiwa atau event studies. Jadi ada beberapa standar metodologi yang bisa digunakan pada event studies ini. Yang pertama itu mengumpulkan sampel, lalu mengidentifikasi hari pengumuman atau event. Yang ketiga menentukan periode analisis. Yang keempat menghitung return aktual masing-masing sampel. Yang kelima menghitung return tak normal. Yang keenam menghitung rata-rata return tak normal. Yang ketujuh menggabungkan return tak normal. Dan yang kedelapan mempelajari dan mendiskusikan hasil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Adi Wijaya Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pengujian private information. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pihak insider seperti direktur, manajer, karyawan, atau pemegang saham tertentu dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pasar umumnya. Insider memiliki akses terhadap informasi yang belum dipublikasi, sehingga mereka bisa mengambil keuntungan dari informasi tersebut sebelum diketahui publik. Namun, investor luar juga bisa memanfaatkan informasi yang dipublikasikan mengenai transaksi hasil insider untuk memperoleh return. Selanjutnya ada implikasi pasar modal efisien terhadap insider. Pasar modal yang efisien masih menjadi perdebatan di kalangan investor dan akademisi. Investor akan percaya bahwa pasar tidak efisien akan menggunakan strategi perdagangan aktif seperti analisis teknikal dan fundamental untuk mencari peluang return yang lebih tinggi. Sebaliknya, investor yang percaya pada efisiensi pasar akan cenderung menerapkan strategi perdagangan pasif dengan membentuk portofolio yang mereplikasikan indeks pasar. Implikasi hipotesis pasar efisiensi terhadap analisis investasi. Yang pertama ada analisis teknikal. Berdasarkan data historis harga dan volume perdagangan saham, jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah benar akan menjadi analisis teknikal tidak akan memberi nilai tambah karena harga saham sudah mencerminkan semua informasi historis. Yang kedua ada analisis fundamental. Berdasarkan informasi fundamental perusahaan seperti laporan keuangan dan dividen. Jika hipotesis pada efisien dalam bentuk setengah kuat benar, maka analisis fundamental juga tidak memberikan keuntungan berlebih, karena harga saham sudah mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.